Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Perhubungan Budi Karyaswadi secara resmi membuka pos koordinasi Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di kantor pusat Kementerian Perhubungan. Dalam kesempatan ini, Menhub memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh instansi lintas sektoral. Dalam sambutannya, Menhub menyoroti pentingnya persiapan menyambut musim mudik Lebaran tahun ini. Ia menekankan bahwa pergerakan masyarakat yang signifikan membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang handal di semua sektor. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, potensi pergerakan mencapai 71,7% dari total penduduk Indonesia, yaitu sekitar 193,6 juta orang. Kementerian Perhubungan dan para stakeholder berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan tagline Mudik Ceria Penuh Makna. Hal ini diharapkan dapat membuat pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2024 berjalan dengan aman, nyaman, selamat, dan berkesan. Menhub juga mengimbau agar seluruh pihak, baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, siap menyambut dan mengantisipasi lonjakan pemudik, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia juga mengingatkan untuk melakukan mudik lebih awal guna menghindari penumpukan kendaraan pada puncak arus mudik yang diprediksi pada tanggal 6 sampai 8 April 2024, serta puncak arus balik pada 14 April 2024. Selain itu, Kemenhub juga menyiapkan kebijakan pengaturan mobilitas pada masa Lebaran 2024 untuk semua moda transportasi. Langkah-langkah tersebut meliputi pembatasan operasional kendaraan angkutan barang, persiapan cadangan sarana angkutan sesuai demand di lapangan, memastikan kelayakan operasi angkutan, rekayasa lalu lintas di titik rawan kemacetan, serta berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. Menhub juga mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal daripada mobil pribadi atau sepeda motor. Dia menyatakan bahwa fasilitas mudik gratis telah disediakan sebagai upaya mendukung keamanan dan kenyamanan para pemudik. Bahwa mudik kali ini memang diwarnai dengan euforia atau melonjaknya jumlah dari mereka yang mudik, yaitu 193,6 juta yang naik kira-kira 45% dibandingkan tahun yang lalu. Angka ini besar dan mengejutkan, tetapi saya katakan bahwa 193,6% atau juta itu adalah satu pergerakan antara kabupaten. Artinya juga termasuk aglomerasi yang terjadi baik di Jakarta, di Jogja, maupun di Surabaya dan tempat-tempat yang lain. Sehingga angka itu memang benar, dan tahun lalu juga kita memverifikasi angka 123 juta dengan perusahaan telco ternama, angkanya benar. Nah, angka tersebut sebenarnya memang justru bisa dipakai sebagai justifikasi bahwa kita alert untuk melakukan dengan serius. Oleh karenanya kami secara bersatu bersama stakeholder melakukan rapat-rapat yang intens, dan apa yang kita lakukan adalah menyiapkan cara bertindak di masing-masing lokasi. Sebelum kita melakukan cara bertindak seperti apa, kita mapping di mana tempat-tempat yang krusial. Mungkin rekan-rekan juga tahu bahwa titik krusial itu di Cipali, lalu di Merak, lalu di Ketapang, tetapi di laut juga ada titik krusial yang ada di, katakanlah di Batam, ada yang di Makassar, Balikpapan, dan juga Sulawesi Selatan dan juga Madura. Kalau berkaitan dengan udara dan kereta api, relatif bisa kita manage dengan baik karena jumlah yang kita lakukan itu relatif sudah tertentu. Apa yang dilakukan pada saat nanti mudik, Cipali kita secara detail menghitung visi rasio 0,7 dan kami bersama sudah menetapkan kapan melakukan kontraflow, one way, ganjil genap. Kakor Lantas sudah menetapkan akan diberlakukan ganjil genap. Kalau one way dan kontraflow akan dilihat di waktu-waktu bagaimana keadaannya. Merak saya apresiasi sudah memberikan suatu solusi, yaitu kalau mudik harus beli online.
1 hari sebelumnya. Kalau go show tidak diterima. Jadi silahkan membeli, lalu kami juga melakukan suatu daily system di mana tempat-tempat yang namanya rest area menjadi tempat delay supaya tidak terjadi penumpukan di Merak. Ini juga dilakukan di Ketapang dan sebagainya. Di laut tentu kita tidak mungkin bisa melaksanakan sendiri, kita koordinasi dengan stakeholder. Secara khusus ada beberapa yang ingin saya sampaikan bahwa seyogyanya lakukan mudik dengan angkutan massal. Mobil pribadi, apalagi motor, seyogyanya tidak digunakan, terutama motor karena kecelakaan. Banyak, 70% kecelakaan karena motor. Dan kita menyediakan juga fasilitas mudik gratis. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah yang penting juga untuk keselamatan penerbangan adalah balon udara. Kita tahu balon udara sering terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan 2 titik yang sudah resmi diberikan kesempatan adalah di Pekalongan dan Wonosobo. Di luar itu ilegal dan bisa ditindak. Ya. Rekan-rekan wartawan, hari-hari ini kita akan kolaborasi. Tempat ini akan secara real time menyampaikan darat, laut, udara, ASDP tentang apa yang kita lakukan di tempat-tempat itu. Dan hari ke hari, setiap hari kita akan melakukan Vicon dan kita akan berkomunikasi secara random terhadap pihak-pihak yang akan kita komunikasikan. Pelaksanaan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 berlangsung mulai tanggal 3 April hingga 18 April 2024. Tujuan posko ini adalah untuk melaksanakan pemantauan transportasi, koordinasi, dan kolaborasi antar petugas seluruh stakeholder. Fasilitas Command Center di posko ini memungkinkan koordinasi secara daring dengan petugas di lapangan dari berbagai daerah, serta memantau pergerakan arus penumpang di simpul-simpul transportasi. Sejumlah instansi termasuk Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, KNKT, serta berbagai perusahaan BUMN dan swasta sektor transportasi berpartisipasi dalam posko tersebut. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait mudik Lebaran 2024 melalui website resmi Kementerian Perhubungan yang menyediakan informasi terkini, pantauan CCTV, monitoring pergerakan penumpang dan sarana transportasi, serta laporan harian dari Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2024. Acara pembukaan posko juga dihadiri oleh perwakilan Kemenko Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan, Kepala Basarnas, Ketua KNKT, serta berbagai pejabat tinggi terkait transportasi. Tim Eljon Media melaporkan.